kalau lu berekspektasi, menurut gue lu juga harus siap untuk menerima konsekuensi yang ada sih, Bay. Kalau tadi di awal gue bilang ada definisi dari ekspektasi adalah bahwa lu attach dengan hasilnya atau attach dengan result yang lu nantikan gitu ya. Nah itu kalau lu sangat terikat dengan itu, kalau lu menaruh kayak ekspektasi lu ke pasangan lu untuk berubah ya apalah berubah mungkin ya bilangnya, dan itu tidak terpenuhi, ya itu sama aja sih. Setiap kali lu attach dengan sesuatu, setiap kali attach dengan barang, dengan seseorang, sekalinya tidak memenuhi ekspektasi lu jadi seseorang yang dikecewakan, lu merasa kecewa gitu. Dan di dalam prosesnya juga lu menjadi seseorang yang anxious gitu, yang gelisah melulu. Lu bertanya-tanya apakah ekspektasi gue akan terpenuhi apa enggak ya? Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu dan gue Vina. Di episode hari ini kita akan membahas soal ekspektasi terhadap pasangan. Jadi seperti biasa kita selalu ingin memulai podcast kita dengan definisi dari ekspektasi itu sendiri. Karena gue juga gini sih, baik gue orang yang suka dengan kayak meaning dari suatu kata gitu. Karena menurut gue kadang di balik suatu kata itu ada meaning yang mendalam gitu. Nah sama kayak ekspektasi ini. Jadi ekspektasi itu mungkin kalau dijelasin secara singkat itu kayak keinginan lu untuk sesuatu terjadi di masa depan. Jadi sesuai dengan keinginan lu. Nah ini tuh sebenarnya yang menarik adalah ini kayak punya thin line-nya gitu loh dengan harapan atau hope gitu. Jadi kadang kalau di bahasa ya itu sering kayak mix up gitu loh, baik antara hope sama expectations atau harapan dengan ekspektasi gitu. Nah kalau di ekspektasi ini atau berharap dan berekspektasi itu kan sama-sama lu punya keinginan di masa depan. Cuma yang membedakan adalah di saat lu bilang lu expect sesuatu atau lu berekspektasi, itu lu attach akan result yang ada. Jadi lu terikat dengan hasil yang nantinya terjadi gitu. Dan kalau berharap itu biasanya lu lebih yang kayak ya lu gak menaruh beban pada seseorang atau lu gak menaruh beban pada sesuatu. Dan biasanya itu lebih berupa kayak positive vibe gitu lah. Jadi mungkin itu secara singkat dulu definisi dari ekspektasi itu. Iya, kalau gue ekspektasinya gini, Vin. Artian dari ekspektasi menurut gue itu adalah satu, secara netral ya, kalau kita ngeliatin ini secara netral ya, memandangnya secara netral. Itu adalah satu kondisi atau satu zustand, satu keadaan di mana lo mengira-ngira atau memiliki sebuah keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan. Nah, contohnya kayak misalkan lu belajar, mungkin lu akan punya ekspektasi untuk mendapatkan nilai baik. Atau lu bekerja keras, lu akan berekspektasi untuk mendapatkan uang yang banyak misalnya. Dan kalau kita kerucutin ini ke tema relationship, menurut gua ekspektasi itu adalah apa yang lu kira-kira atau lo yakinin gitu ya tentang pasangan lo, apa yang akan dia lakukan di masa depan, atau masa depan juga dalam konteksnya tuh kayak misalkan aksi reaksi gitu. Kalau misalkan lo melakukan ini, lo berekspektasi bahwa pasangan lo akan bereaksi secara ini. Kalau dan sebaliknya tentunya ya. Nah tapi ekspektasi itu menurut gue juga nggak harus selalu terus-terusan dengan apa yang lo expect tentang faktor luar gitu loh, tentang pasangan lo in this case gitu ya. Ada juga ekspektasi tentang keadaan lo sendiri, kayak misalkan gua punya ekspektasi kayak misalnya kalau gue jadian sama dia, gua akan merasa lebih terlengkapi atau gua akan merasa lebih bahagia dan kawan-kawan lainnya. Jadi itu menurut gua artian atau definisi dari ekspektasi secara netral dan tanpa nge-labelin dulu ya
apakah ekspektasi itu baik atau ekspektasi itu buruk. Nah, itu Ya, nanti kita akan datang ke poin itu juga some ya, point in this episode. ya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang alasannya, Vin, kenapa kita itu punya ekspektasi akan pasangan kita. Yang pertama buat nyambung contoh yang barusan gue udah kasih ya. Kayak misalkan gue berekspektasi bahwa kalau gue jadian sama dia, gue akan menemukan kebahagiaan atau gue akan merasa terlengkapi. Jadi alasannya itu menurut gue salah satunya adalah gue punya sebuah kekosongan di dalam diri gue atau ketidakpuasan akan kehidupan gue atau ada something is missing, ada sesuatu yang ngeganjel dalam hidup gue gitu ya. Either gue sadar atau enggak, itu pertanyaan lain lagi, tapi gue ngerasa akan ada hal itu. Dan gue berusaha untuk menutupinya atau menyelesaikan masalah ini, kalau gue melabelkan kondisi gue sebagai masalah, dengan bantuan faktor luar, yaitu dengan bantuan pasangan gue. Itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa gue jadi punya ekspektasi akan pasangan gue. Nah, alasan yang kedua menurut gue adalah ekspektasi itu juga terbentuk dari memori-memori yang kita punya di masa lalu kita. Contohnya, kalau misalkan gua ngelihat misalkan bonyok gua mereka berumah tangga dengan sistem seperti ini, fungsi nyokap gua di dalam rumah tangga ini seperti ini, fungsi bokap gua di rumah tangga itu seperti itu, dan gua secara tidak langsung mengambil kondisi tersebut, mengambil memori tersebut menjadi sebuah standar. Dan again ya, standarnya bukan positif atau negatif, tapi itu adalah mashtab. Mashtab tuh ya standar sih. Itu adalah standar yang gue tahu tentang sebuah relationship misalnya. Yang menyebabkan kalau gue masuk ke sebuah relationship, gue jadi punya ekspektasi secara tidak sadar bahwa hubungan gue dengan dia ya kurang lebih tuh akan memenuhi fungsi-fungsi yang sama dengan apa yang gue lihat di hubungan bokap Ya, nyokap gua misalnya ya. gitu. Jadi itu sih kalau menurut gua dua alasan gitu ya atau dua akar dari ekspektasi terhadap pasangan menurut pandangan gua. Setuju sih. Itu mungkin ada satu poin lagi yang mau gue tambahin. Kayak misalkan, kayak tadi lu sebut dari pengalaman gimana lu melihat hubungan orang tua lu gitu ya. Itu menurut gue juga bisa two ways. Baik kayak misalkan lu kalau melihat sosok bokap lu gitu ya, misalkan sangatlah penyayang dan lu sangat dekat dengan bokap lu gitu ya, lu ntar kemungkinan besar lu akan expect bahwa pasangan lu juga bisa menjadi seperti sosok bokap lu gitu. Tapi bisa juga kebalikannya, kayak misalkan kalau bokap lu misalkan orang yang pemarah atau kasar gitu ya, suka main tangan bla 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 gitu, yang sifatnya negatif, lu bisa juga memiliki kemungkinan besar bahwa lu berekspektasi bahwa pasangan lu itu jadi Gegenteil dari itu loh. Jadi tidak seperti itu gitu. Dan mungkin ada satu lagi sih Bay yang kayak membuat kita punya ekspektasi tinggi itu menurut gue kayak racun dari masyarakat gitu loh. Jadi kayak iklan-iklan atau misalkan postingan-postingan yang bilang bahwa ya seolah-olah lu akan mendapatkan pangeran yang akan datang ke hidup lu gitu, dan bentuk sosok figur yang perfect gitu kan, yang punya six pack or apalah, yang selalu romantis bla bla bla. Jadi ya itu sih gambaran-gambaran kayak gitu yang kayak kalau lu secara tidak sadar lu telan itu mentah-mentah, ya jadinya kayak apa sih ya, lu membangun ekspektasi dari standar itu gitu. Kalau yang tadi lu bilang kita punya standar gitu kan. Nah, dan kalau lu berekspektasi, menurut gue lu juga harus siap untuk menerima konsekuensi yang ada sih, Bay. Kalau tadi di awal gue bilang ada definisi dari ekspektasi adalah bahwa lu attach dengan hasilnya atau attach dengan result yang lu nantikan gitu ya. Nah itu kalau lu sangat terikat dengan itu, kalau lu menaruh kayak ekspektasi lu ke pasangan lu untuk berubah or ya apalah, berubah mungkin ya bilangnya, dan itu tidak terpenuhi, ya itu sama aja sih. Setiap kali lu attach dengan sesuatu, setiap kali attach dengan barang, dengan seseorang, sekalinya tidak memenuhi ekspektasi lu jadi seseorang yang dikecewakan, lu merasa kecewa gitu. Dan di dalam prosesnya juga
lu menjadi seseorang yang anxious gitu, yang gelisah melulu. Lu bertanya-tanya apakah ekspektasi gue akan terpenuhi apa enggak ya. Ntar kalau misalkan gak terpenuhi, terus muncul lagi deh pemikiran-pemikiran yang lain kayak dia gak sayang nih sama gue, dia kok gak ngasih effort sih sama hubungan ini, kayak gitu-gitu. Jadi ya sekalinya lu menaruh ekspektasi, lu harus tahu bahwa akan ada konsekuensi itu yang tadi gue jelaskan. Mungkin sama ini, satu lagi. Makanya lu kan sering dengar ada quotes, hope for the best, expect for the worst. Itu kan nggak kebalikannya hope for the worst, expect for the best gitu kan. Nah itu karena again, kalau lu expect itu dengan attachment itu, ya lu kalau bisa taruh standar ya udah the worst gitu. Kalau misalkan kejadian yang lebih baik ya lu bakal happy, tapi kalau misalkan enggak ya udah lu udah taruh yang hasil yang terburuk gitu. Lu udah menyiapkan diri lu untuk hasil yang terburuk, kayak gitu sih. Iya, dan tambahan dari gue ya, kalau misalkan lu kayak punya ekspektasi akan pasangan lu ya, ini menurut pengalaman gue pribadi sih, Vin, itu jatuh-jatuhnya lu akan mempunyai, atau hubungan itu akan berpotensi untuk sering bertengkar, atau at least gue ngomongin pengalaman gue ya. Kenapa bertengkar? Karena yang tadi lu bilang, Vin, bahwa lu secara tidak sadar, lu akan menjadi korban yang selalu dikecewakan akan ekspektasi-ekspektasi lu sendiri. Jadi, karena lu terus-terusan merasa dikecewakan, lu akan ngerasa bahwa, dia ini bukan orang yang tepat buat gua. Yang menyebabkan itu juga menjadi, sebenarnya itu adalah sebuah pengertian yang toksik gitu ya menurut gua ya. Dimana standar lu untuk mendapatkan pasangan yang tepat, atau pasangan yang tepat menurut lu adalah pasangan yang bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi lu, which is it's just not the case gitu ya kalau menurut gua gitu loh. Karena ya again gitu loh, gini aja deh, gimana pasangan lu bisa tahu apa yang lu expect dari dia kalau lu pertama tidak memberitahukan hal tersebut ke dia, ya kan? Itu kan balik lagi ke tema bahwa di setiap relationship kita setuju gitu ya bahwa komunikasi itu adalah A und O, kalau kita nyebutnya di Jerman tuh gitu. Komunikasi itu adalah kunci gitu loh. Nah, menurut gua pribadi ya komunikasi itu bisa menurunkan volume ekspektasi. Ngerti nggak? Yeah. Jadi lu udah nggak ada, karena itu udah diomongin, lu udah tidak berekspektasi lagi bahwa, kan ekspektasi kalau menurut definisi gue di awal adalah keadaan di mana lu mengira-ngira atau lu meyakini sesuatu akan terjadi di masa depan gitu kan. Nah, karena lu udah omongin, ya lu udah jadi nggak usah ngira-ngira lagi gitu. Lu jadi bisa obrolin dan semuanya jadi terbuka. Oh, ekspektasi lu tuh kayak gini. Oke, gue bisa penuhin. Oke, gue nggak bisa penuhin. Kenapa? Dan kawan-kawan lainnya. Itu menurut gue sih salah satu hal yang bisa lu erwarten atau lu bisa expect lu bisa expect ironi, lu bisa ini yang bisa muncul juga gitu ya kalau lu punya ekspektasi dengan kepada pasangan lu, potensi untuk bertengkar itu tinggi. Nah, ini Vin, ada satu pertanyaan dari gua yang muncul adalah, kalau misalkan, kan banyak ya sebenarnya ya, dari pengalaman gue pribadi dan gue ngeliat sekitar gue gitu ya, banyak keadaan di mana seseorang berada di sebuah relationship dan mempunyai tujuan untuk memenuhi ekspektasi pasangannya. Ngerti nggak lo? Yeah. Meskipun barusan gue share bahwa menurut gue yang paling optimal adalah berkomunikasi untuk satu sama lain, tapi sadly gue find out bahwa itu tuh nggak selbstverständlich, bahwa itu tuh bukan satu hal yang normal gitu loh. Banyak banget, mungkin karena norma-norma juga kali ya, karena yang tadi lu bilang di awal juga, karena input dari masyarakat atau dari dunia luar gitu ya, yang menyebabkan si pasangan itu jadi harus memenuhi ekspektasi pasangannya yang lain gitu loh. Kayak misalkan kayak gini deh, gue kasih contoh. Anniversary 1 tahunan misalnya. Faktanya adalah adalah si cowok misalnya ngasih hadiah ke si cewek. Itu faktanya, fakta netral. Nah,
Di situasi A, si cewek itu nggak expect itu sama sekali. Karena dia nggak expect itu sama sekali, dia akan, menurut gua, akan lebih menghargai effort dari si cowok ini. Benar. Oh, dia melakukan sesuatu yang ekstra buat gua. Oh, dia dia melihat bahwa hari ini adalah hari yang spesial untuknya, dan makanya dia juga melakukan hal ini untuk hubungan kita. Ya, Dan dia sendiri pun juga seneng untuk mendapatkan surprise tersebut, bener kan? benar. Nah, kalau di situasi B, di mana si cewek misalnya udah punya ekspektasi bahwa setiap anniversary dia akan mendapatkan hadiah, faktanya sama nih, dia dapat hadiah. Cuma situasi tersebut akan berpotensi kayak gini, Vin. Si cowok tuh jadi nggak lebih dihargain gitu loh. Karena meskipun dia memberikan sebuah hadiah, tapi itu tidak lagi sesuatu yang ekstra dari si cowok, but it's all about si cewek again gitu loh. Oh, lu memenuhi ekspektasi gua. Dan bahayanya, kalau situasi ini kita balik 180 derajat, anniversary dan si cowok nggak ngasih apa-apa ke si cewek, situasi A, si cewek nggak expect apa-apa, ya udah, berarti lu nggak expect, lu nggak ngasih, ya udah, oke-oke aja kan. Nothing is wrong with that gitu loh. Sedangkan kalau lu berekspektasi, ya selamat deh buat si cowok yang menyebabkan dari Curcol ya, Bar. sebuah kondisi. Curcol ya lu. Iya. Iya, ketangkep anjing. Jadi yang menyebabkan bahwa dari nggak ada masalah, nah si cowok tuh jadi kayak, loh, kok tiba-tiba dia bete gitu loh. Padahal nggak ada obrolan apa-apa bahwa kita pengen ngasih hadiah ke satu sama lain, Iya, iya. atau pengen membuat inilah sebuah hari yang spesial gitu loh. Jadi balik lagi ke yang tadi, poin tadi gue omong, kalau lu berekspektasi, lu akan punya potensi untuk masuk ke pertengkaran gitu sih kalau menurut gue ya. Itu kalau gue ngeliat situasi itu ya, gue melihatnya kalau misalkan di situasi yang A, itu ya lebih besar kemungkinannya lu expand pemikiran lu dan rasa bersyukur lu gitu loh, baik yang A gitu kan. Di saat lu tidak expect sesuatu, tapi di saat lu expect ya, satu, bertengkar, dua tuh poinnya menurut gue adalah kadang, ya ini mungkin benar juga ya, sering dialami cowok-cowok juga ya. Cewek-cewek tuh kadang suka nyimpen ekspektasinya gitu loh, nggak dikeluarkan gitu. Terus tiba-tiba kan yang muncul cuma bete-nya doang kan gitu. Iya. Jadi bingung nih, apa ini kan, what did I do wrong gitu. Iya, benar, setuju banget sih. Mungkin gue juga dulu sering melakukan itu sih, Bay. Sama kok, maksud gue juga bukan cuma kalau kayak gitu kan, barusan kondisinya di mana gue seakan-akan menyakankan si cowok ini adalah korban gitu ya. Tapi banyak banget juga kok, maksud gue keadaan yang lain yang di mana si cowok yang punya ekspektasi besar tentang si cewek gitu ya. Just like for example aja gitu ya. Hal yang super mungkin tersebar di masyarakat, atau terutama di generasi yang lalu gitu ya. Pemikiran dimana kalau lu masuk ke sebuah rumah tangga, misalnya kalau kita one step ahead dari bukan pacaran aja dan udah berumah tangga, kayak si cowok tuh expect bahwa si cewek akan stay di rumah dan melakukan household. Itu kan juga menurut gua adalah sebuah hal yang nggak bener gitu loh. Kalau lu masuk ke rumah tangga nggak ngobrolin apa-apa gitu ya, dan lu expect bahwa si cewek ini jadi memberhentikan proses mengejar mimpinya dan tujuan-tujuannya sendiri karena sekarang lu udah menjadi ibu rumah tangga dan kerjaan lu adalah masak dan di dapur. Jadi it's going two ways gitu loh. Bukan cuma ekspektasi cowok ke cewek, tapi juga ekspektasi cewek ke cowok. So itu dua arah menurut gua. Iya, itu again sih menurut gua kayak kencang banget itu pengaruhnya dari lingkungan dan film sih, Bay. Lo kalau lihat film gitu ya, jarang banget kan lo lihat kayak cewek yang mesti pleasing cowok gitu. Maksudnya dalam arti kayak tadi ngasih kado, ngasih hadiah, bla 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 gitu kan biasa cowok yang mestinya kayak gitu. Jadi lo kayak secara tidak langsung lo di-expect buat melakukan hal itu gitu. Ya gitu sih. Dan ya mungkin gua sama lu mungkin juga setuju ya, Bay, kalau gua merasa ekspektasi itu seharusnya sih tidak terjadi atau kalau bisa diminimalisir gitu.
Tapi ya namanya juga manusia kan ya, kita juga semuanya proses belajar gitu. Kalau misalkan ada dari kalian yang masih berekspektasi, mungkin ada cara lebih baiknya untuk menyikapi ekspektasi itu. Jadi kayak tadi lu udah bilang juga, komunikasi itu adalah kuncinya. Tapi sebelum mencapai komunikasi, menurut gua lu harus juga bisa mindful, mindfulness practice. Lu mesti mindful bahwa lu tahu lu nggak bisa naruh beban ke orang lain untuk menyembuhkan lu gitu. Karena menurut gua ekspektasi itu terkadang atau mungkin sering ya, itu adalah hasil dari luka-luka dan trauma-trauma yang lu simpan di diri lu. Makanya lu ingin ada seseorang yang bisa menutupi luka itu atau mengambil trauma itu dari diri lu gitu kan. Tapi kan sebenarnya trauma dan luka yang lu punya itu kan hasil dari pengalaman hidup lu sendiri kan. Jadi ya kenapa lu mesti kasih beban itu ke orang lain yang gak tahu 100% kehidupan lu sebelum ini gitu kan. Dan ya kalau misalkan lu masih ingin berekspektasi, ya dikomunikasikan lah gitu. Oh ya nih aku sebenarnya berekspektasi seperti ini gitu. Dan mungkin nanti bisa dilihat nih apakah menurut dia itu realistis, apa dia juga punya pandangan tersendiri terhadap ekspektasi lu. Jadi ya itu sih kuncinya. Tapi kalau gue prefer tidak expect apapun dari pasangan gue gitu. Gue tidak ingin merubah dia, kecuali ya dibicarakan seperti yang tadi. Iya, dan tadi lu ngomong satu kata realistis gitu ya. Balik ke contoh yang lu ambil dan yang tadi gue juga udah bilang, dimana lu punya trauma atau punya keadaan dari masa lalu gitu ya, yang lu ngerasa oh ini sekarang bisa disembuhin. Yang pertama yang udah lu bilang, bebannya lu kasih ke orang itu nggak adil, dan yang kedua itu juga nggak realistis, Vin. Itu nggak realistis menurut gue dalam artian seseorang lain, meskipun itu pasangan hidup lu, tidak akan ada orang yang bisa menjalani jalan lu untuk lu. Nggak akan ada yang bisa. Jadi masalah-masalah yang lu punya, trauma-trauma yang lu punya, kondisi-kondisi yang lu punya, ya itu harus lu jalanin sendiri gitu loh. Kayak jadi gimana ya? Kalau misalkan gue sama cewek gue, sama pasangan gue sekarang ya, kita sekarang kita naruh ekspektasi, tapi si titik berat ekspektasinya itu ada di komunikasi. Ngerti nggak? Jadi gue justru bilang sama dia, kalau gue punya perasaan nggak enak di dalam hubungan kita, lu bisa expect bahwa gua akan datang ke lu dan akan ngomongin ini secepat mungkin dan sejernih mungkin. Ya. Dan gue juga bilang ke dia, gua juga expect kalau lu punya perasaan yang sama, lu datang ke gua. Nah, karena kita punya ekspektasi seperti itu, kita jadi lega karena lu tidak lagi balik ke point anxious, lu tidak lagi anxious dan punya pemikiran ini dia lagi marah atau lagi bete gara-gara gua nggak ya gitu loh. Itu nggak ada kayak gitu lagi gitu loh, karena basically kita udah bikin perjanjian, kita boleh expect ke satu sama lain, dan kita benar-benar membuat satu zona nyaman untuk kedua belah pihak, di mana setiap kali lu jujur ke gua nggak boleh marah. Gue nggak boleh misuse kepercayaan atau ekspektasi yang udah kita bangun. Ngerti nggak lu? Kalau gue expect lu cerita ke gue, tapi setiap kali lu cerita gue marah, ya nggak aci dong kasarannya. Jadi si situasi itu pun juga harus kita bentuk bersama, di mana kita bisa benar-benar 100% jujur satu sama lain dan merespek kejujuran satu sama lain juga gitu loh. Kalau dari segi material, Vin, kayak tadi contoh yang tentang anniversary gitu ya, yang tadi gue ceritain ya. Gue sama pasangan gue, kita berdua obrolin dan kita berdua ambil decision untuk tidak punya ekspektasi tentang material sama sekali. Kita omongin bahwa kayak misalkan gini aja deh, kayak misalkan hadiah ulang tahun aja. Hadiah ulang tahun aja tuh gue udah beberapa kali bikin surprise ke dia gitu ya. Tapi lu gua punya ekspektasi dia dikasih surprise seneng,
Tapi it was not the case. Kenapa? Karena cewek gue tuh gini. Dia tuh kalau dia kurang suka surprise karena kalau dia mendapatkan surprise dan hadiah dan itu sebenarnya dia nggak suka, dia jadi bingung nih gue gimana nih gitu. Jadi gue mesti senyum fake sama lu gitu. Oh ya makasih ya gini gitu. Ngerti nggak lu? Yang sebenarnya dia tuh nggak demen atau dia tuh nggak punya kegunaan akan hal ini gitu tersebut gitu loh. Nah, karena gue juga gue mengatasnamakan Indonesia ya. Karena kan di Indo kan normal banget ya. Lu kayak setiap tahun lu mesti bikin surprise yang bikin cewek lu wow gitu kan. Nah, itu gue juga pertamanya gue nggak setuju dengan kita bilang kita nggak expect apa-apa dari satu sama lain tentang material gitu. Karena dia mengambil kesempatan gue untuk memberikan surprise ke dia gitu kan. Ternyata setelah berjalannya waktu, gue ngerasa oh itu baik juga buat gue gitu. Jadi kasarannya kalau gue pengen bikin surprise ya gue tetap bisa bikin surprise, tapi gue nggak boleh expect dia akan enjoy dengan surprise gue gitu loh. Sama kebalikannya kalau karena kita udah bilang nggak ada ekspektasi, jadi gue juga nggak ada pressure setiap tahun untuk mikirin apa nih yang mesti gue kasih ke dia, apa nih yang mesti gue siapin gitu loh buat melakukan sesuatu yang lebih dari tahun lalu gitu misalnya. Dan buat teman-teman yang ngedengerin, gua nggak bilang di sini bahwa hubungan gua optimal atau inilah cara yang benar atau apa gitu ya. Itu enggak gitu loh. Gue percaya juga setiap orang mesti cari caranya sendiri gitu ya. Apa yang optimal, gimana cara mereka berhubungan dan kawan-kawan lainnya. Tapi all that I can say is it works for us dan mungkin itu worth it buat dilihat dari intinya gitu ya tentang komunikasi atau tentang pembicaraan tentang ekspektasi ini, dan mungkin ini juga bisa diimplementasi di hubungan kalian. Tapi nih Bay, sekarang gua muncul satu pertanyaan juga ya, kayak misalkan lu expect sesuatu ya, apakah satu ekspektasi itu akan berakhir? Maksud gue jadi apakah ekspektasi itu hanya satu kali saja atau itu akan muncul terus gitu loh. Dan apakah pasangan lu itu juga bisa fulfill semua ekspektasi lu? Itu menurut gue pertanyaannya sama kayak apakah materi bisa membahagiakan lu atau apakah hal eksternal bisa membahagiakan lu gitu. Karena menurut gue ini mungkin menjawab sendiri sambil gue berdiskusi dengan diri gue sendiri juga. Menurut gue itu ya sama halnya dengan kayak materi tidak bisa memuaskan lu ya, sama juga kayak pasangan lu yang tadi gue bilang tidak bisa memperbaiki lu gitu loh, baik. Karena di saat lu masih terluka atau lu punya trauma yang tidak hilang di dalam diri lu dan lu tidak menggalinya atau trace back ke pengalaman masa lalu lu, ke orang-orang terdekat lu kayak keluarga lu dan teman-teman dan lain-lain, pasangan lu menurut gue nggak akan bisa fulfill semua ekspektasi lu sih. Apalagi terutama kalau lu juga tidak mengkomunikasikan apa yang terjadi di dalam diri lu gitu kan. Karena ya again satu orang itu hanya bisa merubah dirinya sendiri gitu. Lu nggak bisa expect orang yang misalkan gue udah berumur 30 tahun kayak gini, lu gak bisa expect kayak gue gak bisa expect pasangan gue tahu 30 tahun cerita hidup gue sedetail-detail kan. Yang tahu ya cuma gue sendiri gitu. Jadi menurut gue itu kalau lu expect ya gak ada habisnya juga sih. Kalau satu hal udah terpenuhi ya ntar lu akan minta lagi karena kekosongan itu ya tidak pernah terisi sampai lu mencoba melihat kekosongan itu sendiri dengan mata kepala lu dan hati lu sendiri gitu sih. Iya, itu gue setuju sama lu kalau kita ngelihat ekspektasi atau pertanyaannya apakah ekspektasi bisa terpenuhi atau enggak tentang mengisi kekosongan di dalam diri ya. Itu gue setuju banget sama lu. Perspektif lain tentang ekspektasi bisa dipenuhi atau enggak, kalau menurut gue jawabannya enggak, Vin. Karena begitu lu punya ekspektasi, kita ambil contoh yang lain tentang material misalnya gitu ya. Nah, terus ekspektasi itu terpenuhi, itu kan menyebabkan apa yang lu percayai itu dibestätigen, itu diberikan gitu kan. Nah itu yang akan menyebabkan mungkin next time gue dapet yang lebih gede lagi. Jadi tuh ekspektasi jadi tambah gede lagi gitu. Ngerti gak lu? Jadi malah menurut gue itu akan itu tidak akan terpenuhi gitu loh. Ekspektasi tuh gak ada habisnya gitu loh. Nah
makanya tadi kenapa gue juga setuju bahwa bukan lawan ya, mungkin dengan komunikasi itu ya lu memperkecil ekspektasi juga gitu loh. Karena dengan Benar. lu berkomunikasi, lu jadi tahu Ist-Zustand. Ist-Zustand tuh maksudnya lu jadi tahu ya apa di saat ini gitu loh. Lu jadi kita balik lagi ke present moment, Vin, ke masa sini dan sekarang gitu ya. Iya. Dengan lu membicarakan sama partner lu ya lu jadi tahu kondisinya tuh semua kartu tuh kebuka gitu loh. Dengan semua kartu kebuka ya udah gitu loh. Gua nggak expect apa-apa. Dan poin menurut gue di mana lu tidak punya ekspektasi lagi itu adalah momen yang indah karena lu tidak lagi ada di zona waktu dan lu tidak lagi berharap sesuatu di masa depan, tapi lu menyibukkan diri lu atau menaruh fokus lu di masa kini dan sekarang. Wah, present moment lagi Vin jawabannya. Emang Ya, ya, semuanya ya, balik ya, ke ya. mindfulness practice ya. Iya, iya, Tapi iya. itu Setuju gue. eh, kadang gue merasa gini loh, baik. Kadang kalau di lagu-lagu gitu ya, kayak di film atau di Hmm, quotes itu kan, terimalah pasanganmu apa adanya. Itu kadang menurut gue kayak hmm, klise juga sih, karena hmm, ya kenyataannya lu masih kalau lu masih suka expect pasangan lu untuk berubah, ya kata-kata itu cuma jadi kayak ya udahlah, manis di lagu dan manis di film doang gitu, karena lu hmm, tidak hmm, hmm. berusaha juga ya mengecilkan ekspektasi itu gitu sih. Itu yang menurut gua kalau kita pertanyaannya adalah ekspektasi itu jadi baik atau enggak gitu misalnya gitu ya. Hmm. Ya kalau di mata gua sih ekspektasi itu enggak baik buat kedua belah pihak gitu loh. Karena satu, kalau kita summarize apa yang udah kita omongin, dari sisi kitanya ya kita jadi berpotensi untuk kecewa karena apa namanya, karena ekspektasi kita tidak dipenuhi. Ya dari sisi lainnya ya buat pasangan kita itu juga nggak adil aja gitu loh, tiba-tiba yang tadi lu bilang gitu, tiba-tiba ada Iya, beban 30 iya, tahun sebelum kita masuk ke hubungan ini, tiba-tiba ada di beban si pasangan gitu kan, juga nggak adil gitu. Itu sih iya. menurut gua. Iya, karena ya itu again lagi lah, kalau sekalinya lo expect tapi lo komunikasikan, itu mungkin ya better sih. Dan dengan begitu kan lo Hmm, juga mengenal pasangan lo dan apa yang dia inginkan di hidupnya, lo tahu value-nya dia hmm, kan. Dan gue sih ya, kalau misalkan soal ekspektasi ini atau soal hubungan ya, itu gue selalu ingat si Jay Shetty sih, dia selalu bilang jangan hmm, bawa, kalau lu punya baggage sangat berat di hidup lu jangan bawa itu ke hubungan lu, atau mungkin ya better lu nggak usah memulai suatu hubungan gitu kan. Apalagi kalau hmm, lu hmm, hmm, ketemu orang yang baggage-nya juga besar, jadi sama-sama punya luka mendalam gitu. Nah ketemu saling hmm, expect, nah udah deh. Itu ntar ya banyak pertengkaran or disagreement gitu. hmm, hmm, hmm. Ya. Iya. Dan kalau dari gua satu lagi pandangan gua, Vin ya. Ini pandangan gua dan pasangan gua yang evolve, yang udah berevolusi beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi ini Hmm. bukan dari kita masuk ke sebuah pasangan terus kita udah punya idealis yang seperti ini, bukan gitu. Iya. Tapi sekarang kita melihat hubungan kita tuh kayak gini, Vin. Gua adalah satu individu sendiri. Dia juga ada satu individu sendiri. Kita punya masa lalu kita, trauma-trauma dan hal-hal positif yang terjadi di hidup kita. Hmm. Dan kita juga punya plan, ide, mimpi untuk masa depan kita dan apa yang mau kita raih. So, kita berdua setuju bahwa yang tadi gue udah share juga, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan atau menyembuhkan diri gue selain diri gue sendiri. Itu kita juga setuju. Yang menyebabkan kita melihat jalan ini tuh jadi kayak gua ngejalanin jalan gua, dia ngejalanin jalan dia. Nah, tapi kita ada untuk satu sama lain. Ngerti nggak? Jadi dia bisa nemenin gua di proses gua nyembuhin trauma-trauma gua di masa lalu. Dia bisa mensupport gua untuk meraih mimpi-mimpi yang gua inginkan di masa depan. Sama halnya dengan vice versa lah ya. Gue juga melakukan yang sama buat dia. Nah, satu poin pentingnya adalah kita ngelihat hubungan kita tuh kayak diagram Venn. Tahu nggak lo? Jadi Benar. yang lingkaran-lingkaran gitu ya. Jadi bukan lingkaran dia sebagai sebuah individu di dalam lingkaran gua atau sebaliknya, tapi
lingkaran ini bertemu di tengah. Jadi ada bagian di tengah tuh yang kalau dulu bagian SD tuh yang lo arsir gitu ya, bagian yang kepotong. Itu adalah relationship kita yang harus kita urus sama-sama. Itu adalah misalkan temanya ngomongin misalnya nih ya, kalau udah berkeluarga tuh, oke, kita mau ngedidik anak kita dengan sistem seperti apa. Yeah. Itu kan udah bukan mimpi gue pribadi, tapi itu mimpi gue yang ada urusannya sama dia gitu kan. Atau kalau misalkan as simple as kita mau tinggal di daerah mana misalnya gitu ya. Kayak misalkan gue lahir di Jakarta ya, gue tendensinya gue pengen di kota gede gitu misalnya. Nah dia tapi lebih pengen misalnya di natur atau di dekat alam gitu. Karena ini ada hubungannya dengan satu sama lain, nah itu masuk ke bagian tengah-tengah yang diarsir tadi gitu loh, yang menyebabkan ya kita harus double up the communication untuk tahu apa erwartung lu, apa ekspektasi lu, apa hal-hal yang lu inginkan. Kedua arah, kedua belah pihak, dan kita berusaha untuk ya ngejalanin itu bareng-bareng. Gitu sih. Itu share sedikit tentang gua dan bukan ideologi bukan sih, tentang pandangan gua lah, pandangan gua dan pasangan gua untuk menjalani sebuah hubungan. Tapi itu menurut gua step yang mungkin bisa dicontoh temen-temen sih, Bay, soal komunikasi itu juga. Sebenarnya gue sih sangat bersyukur juga karena gue mengenal tema mindfulness ini ya, karena sebelumnya gue banyak lah kayak perilaku gue yang tidak bagus lah. Dan kalau gue dulu dalam Custan itu gue membangun hubungan, gue rasa sih gue bakal sering bertengkar ya. Tapi di hubungan gue yang sekarang ini gue juga mencoba untuk sangat terbuka sih, Bay, sama pasangan gue. Jadi gue juga bilang gitu kalau misalkan gue lagi bad mood gitu, itu biasanya gue ke-trigger sama satu hal gitu, dan itu gue kasih tahu halnya apa gitu. Nah makanya maksudnya pasangan gue juga tahu gitu kalau misalkan kayak gue lagi bad mood ya berarti ini kayaknya ya ke-trigger sama ini ya, saling terbuka dan transparan aja lah. Dan dengan komunikasi itu kan juga lu juga tahu value pasangan lu apa gitu. Jadi kayak seolah-olah lu ya berjalan bersama ke depan, lu tumbuh kembang bersama lah. Dan dan lu juga jadi kayak cuek aja gitu kalau misalkan orang-orang ada di sekitar lu yang kayak kiri kanan bilang mestinya kan pasangan lu kayak gini ya, mestinya kan dia bisa lebih better lah daripada ini, yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak racun-racun dari sekitar gitu kan, bangun ekspektasi yang sebenarnya lu nggak pikirin sebelumnya gitu kan, tapi karena lu nggak sadar ya bisa aja lu terima, terus lu jadi expect hal tersebut ke pasangan lu gitu. Dan ya itu kalau lu tahu masing-masing value lu dan lu berkomunikasi dengan baik, ya itu again mental-mental aja udah opini yang kayak negatif dan kritik kayak gitu sih. Oke teman-teman, jadi itu episode hari ini, diskusi kita berdua tentang ekspektasi dalam hubungan romantis gitu ya, atau hubungan lu dengan pasangan lu. Dan kita juga senang banget kalau kalian mau berbagi pengalaman kalian dengan pasangan kalian menyangkut tema ekspektasi ini. Dan ya, siapa tahu kita input kita, siapa tahu juga bisa relate ke kalian, atau mungkin kalian punya input yang berbeda tentang tema ini. Jangan lupa untuk like video kita dan follow podcast 360 derajat di YouTube, dan follow podcast kita juga di Spotify. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.